Danti dan Chiko adalah sepasang muda-mudi yang sudah menjalin hubungan persahabatan semenjak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Danti dan Chiko yang bersahabat sejak SD memutuskan melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mereka selalu bersama-sama. Hingga ke perguruan tinggi mereka pun berada di kampus yang sama. Hanya saja mereka berbeda jurusan, di mana Danti mengambil jurusan akuntansi, sedangkan Chiko mengambil jurusan manajemen. Tapi mereka tetap ngumpul di saat ada waktu luang. Karena kedekatan mereka, menyebabkan gosip-gosip pun berdatangan. Tidak sedikit yang menyangka kalau mereka berpacaran. Tetapi setiap ada yang menanyakan kebenaran berita itu, mereka berdua kompak membantahnya. Mereka selalu mengatakan kalau hubungan mereka murni hanya bersahabat. Banyak orang yang menyayangkan kalau hubungan mereka hanya sebatas itu. Bagaimana tidak? Baik Danti maupun Chiko sama-sama memiliki paras rupawan. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang sopan dan ramah kepada siapa saja. Tidak hanya itu, latar belakang keluarga mereka juga bukan main-main. Keluarga mereka secara ekonomi berada di atas rata-rata. Bahkan keluarga keduanya sudah saling mengenal satu sama lain. Hingga suatu ketika, orang tua Danti mengajak Danti bicara. Mereka menanyakan, kenapa hingga saat ini Danti belum mengenalkan satu pria pun pada mereka. Padahal umur Danti sudah menginjak 24 tahun. Umur yang sudah cocok untuk menikah. Tidak inginkah Danti berumah tangga? Danti menjawab pertanyaan itu dengan alasan masih fokus menjalani karirnya sebagai bendahara di kantornya. Begitu menyelesaikan kuliahnya, Danti memang langsung mencari kerja dan berhasil diterima sebagai bendahara. Ia bahkan tidak pernah berpikir mencari pacar. Mendengar itu, sang bunda tersenyum senang. Lalu dengan wajah berseri-seri, sang bunda mengutarakan keinginannya untuk menjodohkan Danti dengan Chiko. Keluarga mereka sudah mengenal Chiko sangat baik. Jadi, daripada Danti mencari pria lain yang belum tentu cocok, lebih baik Danti menikah dengan Chiko saja. Toh Chiko sudah seperti anak mereka sendiri. Danti tercenung mendengar permintaan orang tuanya. Bagaimana bisa mereka menjadi suami istri? Danti memang mencintai Chiko. Tapi kata mencintai tidak hanya terfokus dengan masalah asmara. Mencintai Chiko dalam hal ini adalah Danti mencintai Chiko dalam arti sahabat yang sudah seperti saudara baginya. Danti tahu betul perasaan Chiko padanya pun tak lebih dari sahabat. Tetapi sebenarnya ada satu alasan kuat kenapa Chiko dan Danti tidak bisa bersama. Dan alasan itu sangat sulit diungkapkan Danti kepada orang tuanya. Ia bingung bagaimana harus menjelaskannya. Jadi, yang bisa dilakukan Danti hanya meminta waktu kepada orang tuanya untuk memikirkan perjodohan itu. Keesokan harinya, Danti mengatakan kepada Chiko tentang perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Dan ternyata Chiko juga mengalami hal yang sama. Orang tuanya meminta Chiko menikahi Danti. Sepertinya
Kedua pasang orang tua ini sudah mengatur rencana menjodohkan mereka berdua. "Lalu, bagaimana ini?" tanya Danti dengan wajah cemas. "Entahlah, aku bingung," jawab Chiko. Lalu Danti pun berkata, "Aku bisa saja mengatakan alasan sebenarnya. Tapi sepertinya hanya kamu sendiri yang pantas mengatakannya langsung di depan kedua orang tua kita. Kalaupun kita menyetujui perjodohan itu sama saja kita mempermainkan sebuah pernikahan. Ingat Chiko, aku tidak mau menjalani pernikahan palsu." Chiko hanya menghela nafas, lalu berjanji bahwa ia akan sesegera mungkin menyelesaikan masalah perjodohan ini. Bagaimanapun, ia sudah menganggap Danti sebagai saudaranya dan takkan pernah berani menyakitinya. Sepertinya inilah saatnya rahasia terbesarnya harus terbongkar. Dan itu benar-benar dilaksanakannya di malam harinya. Chiko membuat pengakuan yang membuat orang tuanya tersentak kaget. Sambil meneteskan air mata dan dengan suara bergetar, Ibu Chiko menelpon Ibu Danti untuk membatalkan perjodohan anak-anak mereka. Ketika Ibu Danti menanyakan alasannya, Ibu Chiko memintanya menanyakan langsung pada Danti. Lidah Ibu Chiko begitu berat mengatakan kondisi sebenarnya. Di akhir pembicaraan, Ibu Chiko sempat meminta keluarga Danti untuk tetap mau menjalin tali silaturahmi dengan keluarga mereka. Ibu Chiko pun meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Selesai menutup telepon, Ibu Danti pun meminta penjelasan dari anak perempuannya itu. Danti yang merasa tidak ada lagi yang perlu ditutupi, akhirnya mengatakan rahasia terbesar Chiko. "Mohon maaf, ternyata Chiko memiliki kelainan. Ia penyuka sesama." Dan hal itu diungkapkannya kepada Danti saat mereka duduk di sekolah menengah atas. Danti kaget. Ia tidak menyetujui kelainan itu. Tapi sebagai sahabat, ia hanya bisa berdoa dan berharap suatu saat Chiko bisa segera kembali normal. Tetapi hingga mereka masuk ke dunia kerja, Chiko belum berubah juga. Saat ini Chiko ada di luar negeri. Setelah apa yang sudah terjadi, Chiko seperti kehilangan muka di depan keluarganya. Makanya ia memilih menjauh, supaya tidak melihat wajah kecewa orang tuanya. Tetapi ia masih berhubungan via telepon dengan Danti. Walaupun merasa jijik dengan orientasi asmaranya Chiko, tapi Danti tidak bisa membencinya. Karena selama ini Chiko lah sahabatnya yang selalu ada untuknya baik suka maupun duka. Sudah lebih dari 5 tahun Chiko di luar negeri dan ia belum berani pulang ke Indonesia. Sedangkan Danti sendiri sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Sampai saat ini Danti tidak pernah putus berdoa untuk sahabatnya supaya bisa kembali normal. Sekian kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.